wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih saudara-saudaraku kita bisa bertemu malam ini dan kita akan sedikit mendiskusikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kira-kira 15 menit lah. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan sebuah kata pluralisme. Ya, pluralisme itu ada dua tokoh yang saling mengklaim bahwa dia yang bawa. Ya, tapi yang terkenal sebagai bapak pluralisme itu almarhum Gus Dur. Tapi ada seorang tokoh lagi, Saifi Ma'arif mengklaim bahwa dia yang bawa pluralisme. Gitu. Tapi saya tidak akan bahas itulah, terserah ngomong aja. Kita harus tahu dulu, what is the meaning pluralism? Apa artinya pluralisme? Sesuatu yang akhirnya isme, itu artinya paham. Gitu loh. Ya. Soekarnoisme, itu berarti pahamnya Soekarno. Ya. Gitu juga tentang komunis, berarti paham komunis gitu. Itu sebenarnya dari bahasa kita. Cuman kan ngajinya udah temenan. Contohnya apa? Ismullah itu bukan sekedar namanya Allah, bukan. Ismullah itu paham yang berdasarkan pengetahuan pengajaran dari Allah. Benar loh. Cuman pandangan yang ada yang ismullah itu 99. Waduh, ya itu ya TK itu ora apa-apa lah. Nek wis kerang-kerangene kate bojo loro ya ojo lah. Ya. Jadi dirubah. Itu berasal dari kata ismullah terus pakai isme. Oke. Apa sih pluralisme itu? Begini. Plural itu lawannya singular. Single itu satu. Plural itu jamak lebih dari satu. Pluralisme semua paham yang mengatakan semua yang berbeda-beda itu sama. Semua yang berbeda-beda itu sama. Maka disebut pluralisme. Kenapa bisa begitu? Karena diawali dengan relativisme. Islam menjadi relatif, tidak absolut. Kristen relatif, kabeh relatif. Hindu relatif, kabeh relatif, tidak absolut. Jadi tidak ada sebuah agama pun yang boleh mengklaim satu-satunya kebenaran. Itu pluralisme. Jadi semua relatif. Karena relatif, semua menjadi benar. Itu paham pluralisme. Ngerti? Jadi gitu. Nah, sekarang bangkit lagi. Padahal bukunya ini sudah ditulis. Ini tahun, saya nggak pakai kacamata, ini 2000 berapa ya? Nah, tahun 2009. Ceritanya begini Pak. Saya nggak sebut universitasnya ya. Buku ini dicetakkan ke teman saya. Kebetulan teman saya tukang cetak. Kebetulan teman saya juga suka main ke rumah saya. Dia tahu saya suka komparatif religion, perbandingan agama. Saya dikasih tahu, Mas itu ada dosen gini nyetak buku pluralisme. Gitu. Terus saya bilang, boleh saya minta? Boleh, saya dikasih satu buku kan. Terus boleh saya minta nomornya? Boleh. Terus saya telepon. Nah, saya telepon. Ya, ini judulnya Menyemai Toleransi, Menuai Kerukunan Umat Islam dan Kristen. Ya. Penulisnya siapa? Waskito. Ini Waskito. Buku ini ditulis oleh seorang dosen dari universitas terkenal di Malang dan dibiayai oleh Dikti. Coba. Jadi sudah sistemik ini. Karena lembaga yang biayai. Ya. Di sini saya baca. Buku yang ditulis berdasarkan hasil penelitian ini berawal dari keresahan kami terhadap fenomena eksklusif beragama yang hingga saat ini masih melanda di kalangan umat beragama, khususnya di Indonesia. Jadi eksklusif itu gak oleh, kudunya inklusif. Tahu eksklusif? Eksklusif itu tertutup, inklusif itu terbuka. Sampai nggak boleh tertutup, nutup diri. Islam tok sih bener realisasi salah itu gak oleh. Itu memprihatinkan mereka. Maka ditulislah buku ini. Oke. Nah, saya telepon sama dosennya, Pak, kapan bisa kita ketemu? Oh ya, ini bisa di mana di sini. Akhirnya kita ketemu. Pada waktu itu hari Sabtu. Kita ketemu. Dia punya 2 rumah, akhirnya kita ketemu di rumah yang baru yang lagi dicat. Kita diskusi. Nah ini saya tanya,
Pak, menurut Bapak apakah semua agama sama benar? Dia bilang, oh iya, semua agama sama benar. Terus saya jawab, bagaimana Pak tafsir Bapak tentang inad dina indallahi Islam? Oh, itu tafsirnya terlalu sempit. Bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam, itu terlalu sempit tafsirnya. Saya mikir, wah, ini gak bisa main ayat ini. Ini gak bisa main ayat ini. Oke, akhirnya saya tanya. Dia pas ngecek, ini bajunya jilbaban loh. Bukan bajunya jilbaban. Dia kan sedang ngecat rumah. Terus saya tanya, karena sudah bisa main ayat kan? Masih gak perlu ayat, logika. Saya tanya, Pak, seandainya semua warna itu putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, seandainya semua warna itu putih, saya pakai warna karena dia sedang ngecat rumahnya. Pertanyaan saya, warna putih itu ada nggak? Saya nggak bertanya warna lain. Paham ya pertanyaan saya? Saya tanya, Pak, seandainya semua warna itu putih, saya nggak tanya warna lain, Pak. Warna putih itu ada nggak? Bapak kan sedang ngecat rumah ya. Akhirnya dia tidak jawab. Dia bilang, ya sudah, saya ditunggu mahasiswa saya. Saya tahu dia nggak berkenan, akhirnya saya bilang. Tapi kenapa Bapak itu nggak jawab? Karena Bapak itu pintar, dia tahu kemana akan saya giring. Dia tahu arah saya itu, dia sudah baca mau kemana. Artinya ini perang pemikiran gitu. Makanya dia nggak mau jawab. Sudahlah, saya ngurus mahasiswa saya. Akhirnya saya pulang. Karena begini, tak takon ini kok. Nek kabeh iku nduk donya iki lanang, kalau di dunia ini semua laki-laki, laki-laki itu ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Karena adanya laki-laki, karena adanya perempuan. Adanya perempuan karena adanya laki-laki. Berarti kok pintar berarti. Dosen itu pintar. Dia melarikan diri dari saya. Kenapa? Kok kata tak kiring? Kalau semua agama benar, Pak. Benar itu jadi ada nggak? Kalau semua ini benar, benar itu jadi ada nggak? Nggak ada. Adanya benar karena adanya salah. Jadi harus ada yang salah. Kok sampai ngomong semua agama benar nih loh? Kan ngomong gendeng makan sabun gitu. Iya kan? Nah, kemarin ada tetangga, Pak. Saya tanya, kamu turun siapa ya? Kamu tidur sama siapa? Sendiri? Enggak? Ada teman mana itu? Oh, ada teman ya. Terus saya ngobrol, saya hello lah ya. Dari Surabaya, Pak. Terus saya tanya, Anda kerja di mana? Maksudnya mungkin ada bisnis kita kerjakan ya. Oh, saya di anti narkoba. Terus saya tanya, Anda di BNN? Oh enggak, saya seperti Dulos. Begitu dia ngomong Dulos, saya gitu loh. Karena saya tahu Dulos itu penanggulangan narkoba dari teman-teman Kristen. Oh, berarti Anda bukan pegawai negeri, bukan? Terus Anda Kristen? Iya, saya Kristen. Ya sudah kan. Terus saya agak aneh karena teman saya ini tabek kok bisa konco naruh Kristen kuwi gitu kan. Terus saya tanya, saya mulai curiga, keluarganya dari mana orang tuanya? Ibu saya dari intinya Lamongan dan Lombok. Aneh gitu. Lamongan dan Lombok terus anak dari Kristen ini aneh gitu. Iya kan? Aneh. Terus saya tanya, kenapa Anda jadi Kristen? Saya ikut istri saya. Wah. Terus tak takut nih, Anda ikut Kristen karena istri Anda Kristen? Iya. Kalau Anda kawin dengan istri Buddha, Anda jadi apa? Jadi Buddha. Kalau Anda kawin dengan istri Anda yang Hindu, Anda jadi Hindu. Terus kebenaran itu gimana? Semua agama benar. Wah, ini anyar pentek tengok mau. Terus tahu, oh saya nasional, Pak. Aku nggak tahu. Aku loh, iki levelnya ada bodoh. Cuma tak jadi diskusi. Oh, aku takut aku mau dan ngomong kebangsaan.
Beda jauh antara nasional dan kebangsaan. Jadi paham pluralisme itu kita tidak boleh mengklaim bahwa agama Anda itu satu-satunya kebenaran, yang lain salah, itu enggak. Katanya untuk toleransi, padahal salah. Toleransi itu justru dibutuhkan bila terjadi perbedaan. Pluralisme enggak perlu toleransi karena semua sama. Nah, nanti kalau ada orang bilang bahwa semua agama sama, sampai ngomong ini, Bapak agamanya apa? Kristen. Sekarang masuk Islam aja, Pak. Mau nggak? Gitu loh. Kalau nggak mau kan, kenapa Bapak nggak mau? Bapak kan memilih kan. Adanya memilih itu karena tidak sama. Kenapa kita tadi nasi kotaknya itu kita tidak memilih? Kenapa? Sama. Isinya kita nggak pilih, gitu loh. Logikanya kan sederhana. Jadi kalau ada orang semua agama sama, tanya agama Bapak apa? Misalkan non-Muslim, suruh masuk Islam mau nggak? Kalau nggak mau omong kosong lah tuh, otak lu nggak match sama logika. Seharusnya lu mau kan sama, kenapa nggak mau? Gitu loh. Nah, Islam mengatakan inna dina indallahi Islam, bahwa agama di sisi Allah itu hanya Islam. Di luar Islam itu kafir. Makanya dalam Islam itu ada konsep kafir dan iman. Tetapi jangan lupa di dalam Islam juga ada sebuah konsep la ikraha fid din. Subhanallah, agama Islam ini. Jadi dia mengklaim satu-satunya kebenaran. Bukan salah satu loh ya. Ini salah satu bojoku, berarti kan udah bojo dia. Tapi nek ini satu-satunya bojoku. Berarti istrinya cuma satu, ngerti ya? Nah, kalau Anda ngomong Islam itu salah satu kebenaran, berarti ada kebenaran lain. Nggak boleh begitu. Islam itu satu-satunya kebenaran. Ngerti? Nah, tetapi dalam Islam tidak boleh memaksakan. Kita hanya menyampaikan. Jadi manis dalam Islam itu. Dia mengklaim kebenaran, tapi dia menghormati perbedaan. Jadi orang ngawur kayak ini semua agama sama, gendeng ya? Kok semua agama sama? Dan ini dosen, ini dibiayai dikti. Ini nanti dibacakan kepada mahasiswa. Kalau anak-anak Anda yang jadi mahasiswanya mau jadi apa? Dia tidak lagi mengatakan bahwa satu-satunya kebenaran itu Islam. Kita berhak kok ngomong satu Islam. Mereka juga bilang Ecclesia Nulla Salus, bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu hak mereka, terserah. Kita ngomong indah dan dalus, kan ya hak kita. Paham ini? Oke, saya closing. Jadi kalau ada orang ngomong semua agama sama, Pak, ngetesnya gitu, Bapak sekarang agamanya apa? Agamanya Kristen. Coba masuk Islam, Pak. Mau nggak? Kalau Bapak nggak mau, berarti antara omongan dan ucapan dan pemilih Bapak itu nggak. Contohnya, kasih contoh kita tadi. Nasi kotak karena semua sama, kita nggak milih. Dan kan akhirnya milih. Ketika dia Kristen tidak mau masuk Islam, itu sudah proses memilih itu. Oke, itu semoga bermanfaat. Dan ini nanti saya minta dokumenter saya ini pakar desain grafis gitu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Sebentar Pak, saya pernah